Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial parsial. Sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Apa perbedaan persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial? Pada persamaan diferensial biasa, di dalamnya memuat turunan fungsi atau diferensiasi fungsi terhadap satu variabel bebas. Sementara pada diferensial parsial, kita akan menemukan lebih dari satu variabel bebas. Nah, sehingga kita bisa definisikan bahwa persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memuat turunan parsial dari sebuah fungsi yang tidak diketahui dengan dua atau lebih variabel bebas. Persoalan-persoalan fisika umumnya lebih sering dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial parsial dibandingkan dengan persamaan diferensial biasa. Hal ini tentu mudah kita pahami karena persoalan-persoalan fisika terjadi dalam ruang. Nah, sehingga kalau kita tinjau ruang yang lebih besar dari satu dimensi, tentu kita membutuhkan dua atau lebih variabel bebas yang mendeskripsikan ruang. Ditambah jika sistem tersebut berubah terhadap waktu. Nah, sehingga kita harus memasukkan variabel bebas berupa variabel waktu. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan persamaan diferensial yang bergantung pada lebih dari dua variabel bebas. Nah, kemudian solusi unik atau solusi khusus dari persamaan diferensial parsial tersebut dapat kita peroleh dengan cara memasukkan atau menerapkan syarat batas dan kondisi awal dari sistem yang kita tinjau. Berikutnya kita tinjau beberapa contoh dari persamaan diferensial parsial. Yang pertama adalah persamaan Laplace. Persamaan Laplace biasanya kita nyatakan dalam bentuk Laplacian U sama dengan 0. U di sini adalah medan skalar atau potensial skalar. Persamaan ini juga bisa dituliskan sebagai divergensi dari gradien U sama dengan 0. Nah, persamaan Laplace ini sering muncul pada kasus fisika. Misalkan yang pertama, persamaan Laplace menggambarkan potensial gravitasi di suatu daerah atau suatu area yang tidak memuat massa di dalamnya. Kemudian persamaan Laplace juga menggambarkan potensial elektrostatik di suatu area yang di dalamnya tidak terdapat muatan bebas. Kemudian persamaan Laplace juga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan steady state dari suhu pada suatu area yang juga sama, tidak memuat adanya sumber panas. Kemudian persamaan Laplace juga dapat digunakan untuk menggambarkan potensial kecepatan fluida. Di sini incompressible, tanpa adanya sumber ataupun kebocoran. Persamaan berikutnya adalah persamaan Poisson. Persamaan Poisson sama halnya dengan persamaan Laplace. Tapi kalau kita lihat di sini, pada ruas kanan tidak sama dengan 0. Di sini terdapat fx, y, z. Fungsi fx, y, z ini biasa kita sebut dengan kerapatan sumber atau source density. Nah, penggunaan persamaan Poisson sama halnya dengan pada persamaan Laplace. Tapi perbedaannya pada kasus persamaan Poisson, di area yang kita tinjau terdapat sumber. Misalkan pada kasus gravitasi, potensial gravitasi, berarti pada area yang kita tinjau di sana terdapat sumber massa. Kemudian pada kasus elektrostatik, berarti dalamnya memuat muatan bebas. Kemudian pada kasus panas atau suhu, di dalamnya memuat
sumber panas. Persamaan diferensial parsial berikutnya adalah persamaan difusi, atau bisa juga persamaan aliran panas, konduksi panas. Nah, kita lihat persamaannya bentuknya adalah Laplacian U sama dengan 1 per alfa kuadrat dikalikan do U do T. Nah, di sini di ruas kanan tidak sama dengan 0, tapi juga bukan berupa fungsi source density. Nah, di sini di ruas kanan kita melihat kebergantungan dari potensial skalar U terhadap waktu. Nah, jadi persamaan ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan suhu non-steady di suatu area tanpa sumber panas. Atau bisa juga U digunakan untuk merepresentasikan konsentrasi dari zat yang berdifusi. Alfa kuadrat di sini menyatakan konstanta difusivitas, atau bisa juga menyatakan konstanta konduktivitas. Persamaan berikutnya adalah persamaan gelombang. Di sini fungsi U dapat merepresentasikan gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik. Pada kasus gelombang mekanik, U tentu menyatakan penjalaran vibrasi dari medium. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik, fungsi U menyatakan penjalaran dari vibrasi medan listrik dan medan magnet. V di sini menyatakan kecepatan dari penjalaran gelombang. Berikutnya persamaan Helmholtz. Persamaan ini digunakan untuk merepresentasikan bagian spasial dari fungsi gelombang atau fungsi difusi. Memiliki bentuk Laplacian F ditambah ke kuadrat F sama dengan 0. Pada kasus fungsi gelombang, tentu persamaan Helmholtz ini menyatakan persamaan osilasi atau persamaan getaran. Sedangkan pada fungsi difusi ini akan menyatakan distribusi konsentrasi di dalam ruang. Berikutnya contoh soal. Perpindahan listrik atau electric displacement disimbolkan dengan D, biasanya dinyatakan sebagai gradien dari potensial skalar. D sama dengan negatif epsilon dikalikan gradien dari V, dan divergensi dari D sama dengan rho F, atau muatan bebas. Tunjukkan bahwa potensial listrik memenuhi persamaan Poisson pada area bermuatan bebas, dan persamaan Laplace pada area tanpa muatan bebas. Nah, jadi kita gunakan persamaan divergensi dari D. Divergensi D sama dengan, kita bisa tuliskan sebagai divergensi dari gradien V. Nah, sehingga kita peroleh bahwa divergensi dari D ini akan sama dengan negatif epsilon dikalikan Laplacian dari V. Sehingga kita peroleh persamaan Laplacian dari V sama dengan negatif rho F per epsilon. Ini adalah area yang memiliki muatan bebas, berarti ini persamaan Poisson. Kemudian jika rho F-nya 0, ya tentu Laplacian V-nya sama dengan 0. Area tanpa muatan bebas. Contoh berikutnya, tunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet memenuhi persamaan gelombang dalam ruang vakum. Nah, berikut adalah persamaan Maxwell dalam ruang vakum. Divergensi dari E sama dengan 0, divergensi dari medan magnet sama dengan 0. Kemudian curl dari E sama dengan negatif mu do H do T. Dan curl dari H sama dengan epsilon do E do T. Nah, kita mulai dengan menghitung berapa curl dari curl E. Curl dari curl E kita telah ketahui bersama hubungan identitas ini. Ini sama dengan gradien dari divergensi E dikurangi Laplacian dari E. Kemudian kita masukkan nilai dari curl E. Ini nilai dari curl E. Kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita peroleh ini sama dengan
negatif mu epsilon do kuadrat do 2e do t kuadrat. Nah, karena nilai ini sama dengan 0, divergensi dari E sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan gelombang untuk medan listrik. Cara yang sama kita gunakan untuk medan magnet. Dan nanti kita akan peroleh bahwa medan magnet juga memenuhi persamaan gelombang, di mana kecepatan penjalanan gelombang elektromagnetik ini sama dengan 1 per akar dari mu epsilon. Selanjutnya kita akan membahas metode untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial parsial. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Yang pertama adalah metode pemisahan variabel, kemudian yang kedua adalah metode fungsi Green, kemudian yang ketiga metode dengan menggunakan transformasi integral. Nah, tapi pada bahasan kali ini kita akan batasi pembahasan kita dengan metode pemisahan variabel. Nah, kita akan lihat metode pemisahan variabel pada koordinat persegi terlebih dahulu. Pertama, kita lihat persamaan Laplace pada kasus distribusi temperatur pada keadaan steady, keadaan mantap, pada plat logam. Misalkan di sini sebuah plat logam panjang dengan lebar 10 cm, semua sisinya dijaga pada temperatur 0 derajat Celcius, kecuali pada bagian dasar kita berikan 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat kasus ini, maka distribusi temperatur di bagian dalam plat ini akan memenuhi persamaan Laplace. Laplace yang dari T sama dengan 0. Atau kita nyatakan dalam koordinat kartesian, do 2T, do X kuadrat ditambah do 2T, do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, maka kita akan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi kita anggap solusi untuk T atau Tx, Y merupakan hasil perkalian dari fungsi X sebagai fungsi dari X dengan fungsi Y yang merupakan fungsi dari Y. Jadi kita pisahkan mana fungsi yang bergantung pada X, mana fungsi yang bergantung pada variabel Y. Nah, dengan mensubstitusi solusi separasi variabel ini ke dalam persamaan Laplace tadi, maka kita peroleh bentuk persamaan seperti ini. Y d2x dx kuadrat ditambah x d2y dy kuadrat sama dengan 0. Jika kedua persamaan tadi atau kedua ruas kita bagi dengan xy, maka kita peroleh 1 per x d2x per dx kuadrat sama dengan min 1 per y d2y per dy kuadrat. Nah, persamaan ini karena di sini sudah terpisah, di mana variabel x hanya muncul pada sisi ruas kiri saja, sementara variabel y muncul hanya pada ruas kanan. Sehingga mensyaratkan kedua ruas ini harus sama dengan konstanta. Kita anggap konstantanya adalah minus k kuadrat. Pemilihan minus k kuadrat ya tentu alasan kemudahan berikutnya untuk mendapatkan solusi. Nah, dengan demikian kita akan peroleh dua persamaan diferensial biasa. Yang pertama adalah x double aksen sama dengan min k kuadrat x, dan yang kedua adalah y double aksen sama dengan k kuadrat y. Solusi dari kedua persamaan ini mudah kita peroleh. Jadi di sini akar persamaan adalah plus minus IK, kemudian ini adalah plus minus K, sehingga solusi bagi X kita bisa tuliskan A E pangkat min IKX ditambah B E pangkat IKX. Sedangkan untuk Y kita bisa tuliskan C E pangkat
min KY ditambah D E pangkat KY. Nah, sehingga kita bisa nyatakan bahwa X, solusi bagi X adalah kombinasi dari fungsi sinus KX dan kosinus KX, ya, dari sini. Nah, sedangkan untuk Y adalah kombinasi dari fungsi E pangkat KY dan E pangkat min IKY, min KY. Nah, sehingga solusi total bagi, atau solusi lengkap bagi T, kita bisa nyatakan sebagai perkalian kedua solusi X dan Y. Sehingga kita memiliki 4 kombinasi. Yang pertama adalah E pangkat KY sin KX, E pangkat min KY sin KX, E pangkat KY cos KX, E pangkat min KY cos KX. Nah, kemudian untuk mendapatkan solusi khusus bagi T dalam kasus plat tadi, maka kita masukkan syarat batas. Syarat batas yang pertama, suhu plat sama dengan 0 ketika Y sama dengan T hingga. Jadi platnya panjangnya tak berhingga, di ujungnya sana adalah temperaturnya adalah 0. Nah, sehingga dari keempat ini, ada suku yang tidak memenuhi kondisi ini, yaitu suku E pangkat KY. Jadi ketika Y-nya tak hingga, tidak menyebabkan menghasilkan nilai 0. Ya. Jadi kita hapus untuk solusi yang memuat suku E pangkat KY. Nah, kemudian syarat batas berikutnya adalah T sama dengan 0 ketika X sama dengan 0. Berarti sisi plat sebelah kiri. Ini juga suku yang memuat cos KX tidak memenuhi. Karena ketika X-nya sama dengan 0, cos 0 tidak 0. Nah, sehingga kita hapus lagi. Nah, sehingga praktis kita memiliki satu solusi. Seperti ini. Nah, kita masukkan syarat batas berikutnya. Temperatur sama dengan 0 pada X sama dengan 10. Kalau kita masukkan ke sini, maka kita peroleh bahwa sin 10K harus sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh syarat bagi nilai K. Jadi K yang memenuhi adalah yang sama dengan NP dibagi dengan 10. Di mana N nilainya 1, 2, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan solusi T secara lengkap, T sama dengan E pangkat min N PY per 10 sin NP X per 10. Kita masukkan K-nya, ya. Solusi lengkap bagi sistem ini kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linier dari semua nilai N yang mungkin. Sehingga kita bisa nyatakan sebagai sigma N sama dengan 1 sampai hingga dari Bn E pangkat min NPY per 10 sin NPX per 10. Nah, dengan menggunakan syarat batas yang terakhir, suhu sama dengan 100 derajat pada saat Y sama dengan 0, maka kita bisa menentukan berapa nilai koefisien Bn ini. Pada saat Y sama dengan 0, maka persamaan umum dari T ini memiliki bentuk sama seperti persoalan deret Fourier. Sigma Bn sin NPX per 10 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, dengan demikian, ini analogi dengan deret Fourier dengan nilai fungsinya adalah nilai fx-nya 100 dengan jarak periodisitasnya L sama dengan 10. Sehingga kita bisa memperoleh nilai Bn dengan cara yang sama seperti halnya di deret Fourier. Sehingga kita peroleh nilai Bn bernilai 400 per NP untuk N ganjil dan bernilai 0 untuk N genap. Sehingga solusi lengkap atau solusi eksak dari persoalan tadi adalah seperti ini. Berikutnya bagaimana jika plat tidak tak berhingga. Misalkan panjangnya 30 cm. Maka suku E pangkat KY tidak serta-merta kita dapat abaikan. Sehingga solusi menjadi kombinasi linier antara E pangkat min KY dan E pangkat KY. Misal kita tuliskan sebagai AE pangkat min KY ditambah
B E pangkat KY. Agar pada saat Y sama dengan 30, temperatur dari plat bernilai 0, maka kita bisa memilih nilai koefisien A dan B, sedemikian sehingga ketika Y sama dengan 30, maka temperaturnya sama dengan 0, atau nilainya sama dengan 0. Sehingga sekarang kita memiliki solusi bagi T berbentuk seperti ini. Bn, ini adalah koefisien yang nanti akan kita tentukan, dikalikan setengah E pangkat K 30 min Y dikurangi setengah E pangkat min K 30 min Y, atau ini kita tuliskan dalam bentuk sin hiperbolik NP per 10 dikalikan 30 minus Y dikalikan sin NPX per 30. Kemudian pada saat Y sama dengan 0 di dasar plat, di sini temperaturnya adalah 100. Nah, sehingga kita bisa tentukan berapa koefisien dari Bn. Untuk mudahnya kita gabungkan Bn sin hiperbolik 3NP. Ini kita nyatakan sebagai Bn. Nah, sehingga sekarang bentuknya adalah bentuk deret Fourier. Sehingga kita bisa tentukan berapa nilai Bn. Sebelumnya kita sudah menentukan nilai Bn adalah 400 per NP untuk N ganjil. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Bn. Bn sendiri adalah tentu Bn kecil dibagi dengan sin hiperbolik 3NP. Seperti ini. Dikalikan sin hiperbolik NP per 10 kali 30 min Y dikalikan sin NPX per 30. Sebelumnya telah dibahas bagaimana distribusi temperatur pada kondisi mantap atau kondisi steady pada plat. Nah, tapi untuk mencapai kondisi steady tadi, maka temperatur akan berubah terhadap waktu hingga distribusi temperatur pada plat menjadi tetap atau tidak berubah. Nah, perubahan temperatur terhadap waktu sebelum mencapai kondisi steady dinyatakan oleh persamaan aliran panas. Seperti ini. Laplacian U sama dengan 1 per alfa kuadrat do U do T. Nah, dengan menggunakan pemisahan variabel, kita bisa nyatakan bahwa U atau fungsi temperatur ini sebagai perkalian dari fungsi temperatur spasial dan fungsi temperatur bergantung waktu. Nah, kemudian jika kita substitusikan persamaan atau solusi ini terhadap persamaan aliran panas, maka kita peroleh seperti ini. Nah, sehingga kita bisa pisahkan variabel spasial berada di ruas kiri, kemudian variabel waktu berada di ruas kanan. Nah, setelah variabel ini terpisah, nah tentu ruas kanan dan ruas kiri ini harus sama dengan sebuah konstanta. Nah, maka kita bisa pilih 1 per F, Laplacian F, ini kita bisa nyatakan sebagai negatif K kuadrat. Nah, pemilihan K kuadrat, kenapa di sini harus negatif? Nah, negatif di sini menyatakan bahwa aliran panas terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Dengan demikian, sekarang kita memiliki dua persamaan diferensial biasa. Yang pertama, persamaan spasial, bentuknya seperti ini. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Helmholtz yang sebelumnya kita pernah bahas. Nah, persamaan ini tentu akan memiliki solusi seperti halnya osilasi ya. Jadi bentuknya akan sinusoidal ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk fungsi temporal. Di sini ini bisa dengan mudah kita dapatkan solusinya. T sama dengan E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, berikutnya kita lihat misalnya kasus ini
dalam satu dimensi. Jadi anggap aliran kalor terjadi dalam arah X saja. Nah, kemudian anggap bahwa kondisi awal suhu sebelumnya telah terdistribusi secara steady dengan kondisi dinding pada X sama dengan 0, suhunya 0 derajat, kemudian pada X sama dengan L, suhunya 100 derajat. Nah, temperatur di dalam dinding sudah steady. Nah, tiba-tiba pada saat T sama dengan 0, kita ubah temperatur di X sama dengan L menjadi 0 derajat. Nah, sekarang bagaimana? Perubahan temperatur terjadi setelah sebelumnya sudah terdistribusi secara steady. Nah, kita lihat yang pertama adalah distribusi suhu awal. Nah, distribusi suhu awal, ini kita bisa nyatakan seperti ini. Ini adalah persamaan Laplace tadi. du dx d2u dx kuadrat sama dengan 0. Nah, tentu di sini u akan berbentuk seperti fungsi linear ya. Persamaan linear ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan solusinya U0 adalah sama dengan 100 dibagi L dikalikan X. Kemudian komponen spasial kita bisa dapatkan dari solusi persamaan Helmholtz ini berupa kombinasi linear dari fungsi sinus dan kosinus. Nah, sehingga solusi umum berupa perkalian antara fungsi f dan fungsi t kita peroleh sebagai kombinasi linear dari kedua fungsi ini. E pangkat min k kuadrat alfa kuadrat t sin kx, kemudian e pangkat min k kuadrat alfa kuadrat t cos kx. Nah, kemudian seberapa besar kedua komponen ini muncul dalam solusi, kita bisa masukkan syarat batas. Kalau kita masukkan syarat batas pertama, U sama dengan 0 pada X sama dengan 0, temperatur sama dengan 0 pada X sama dengan 0, maka kita akan melihat bahwa komponen yang memuat cos kx ini tidak memenuhi syarat ini. Nah, sehingga kita bisa hilangkan atau kita berikan koefisiennya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga praktis solusinya adalah U sama dengan E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T sin Kx. Nah, kemudian untuk syarat batas yang kedua, temperatur sama dengan 0 pada saat X sama dengan L. Nah, dari syarat batas yang kedua ini, kita memperoleh batasan nilai K, di mana sin KL harus sama dengan 0, sehingga K bernilai NP per L. Nah, sehingga solusi yang relevan terkait dengan syarat batas tadi, U sama dengan E pangkat min NP alpha per L kuadrat T sin NPX per L. Sehingga solusi lengkap bagi U kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari semua nilai N. Jadi U sama dengan sigma Bn dikalikan dengan UN. Koefisien Bn kita dapat tentukan dengan memasukkan initial condition atau kondisi awal dari sistem, di mana pada saat T sama dengan 0, distribusi temperatur sama dengan U0. Nah, jika T sama dengan 0 kita masukkan, maka suku eksponensial ini bernilai 1. Sehingga kita peroleh bentuk deret Fourier seperti ini, dengan fx sebesar 100 per L dikalikan X, dan periodisitas sebesar L. Nah, dengan prosedur yang sama seperti pada contoh yang lalu, maka kita bisa peroleh Bn sama dengan 200 per Pi dikalikan min 1 pangkat N min 1 dibagi dengan N. Sehingga bentuk dari U dalam uraian deret dinyatakan seperti ini. Selanjutnya kita tinjau persamaan gelombang, misalkan pada kasus vibrasi kawat. Misalkan di sini seutas kawat kita rentangkan dengan kuat, kemudian kedua ujung kita ikat pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Kemudian kita berikan gangguan berupa simpangan kecil. Maka posisi kawat pada setiap posisi dan setiap waktu kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan gelombang. Do 2Y, do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat, do 2Y, do T kuadrat. Solusi persamaan gelombang juga dapat ditentukan dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Misalkan di sini Y
dinyatakan sebagai perkalian antara solusi spasial dan solusi temporal. Kemudian dengan mensubstitusikan solusi ini ke dalam persamaan gelombang, kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, ruas kiri dan ruas kanan ini akan sama hanya jika keduanya sama dengan sebuah konstanta. Nah, kita pilih konstantanya adalah negatif K kuadrat. Ya, alasan pemilihan ini tentu agar solusi dari persamaan menjadi lebih mudah, karena kita akan peroleh nanti berbentuk sinusoidal ya. Nah, kemudian dengan mempersamakan kedua persamaan ini ke dalam negatif K kuadrat, kita peroleh dua persamaan spasial dan persamaan temporal. Yang keduanya merupakan bentuk persamaan diferensial biasa. Jadi dengan mudah kita dapatkan solusinya. Nah, ini merupakan di mana akar dari persamaan ini tentu ini adalah plus minus IK ya, imajiner K ya. Ini juga demikian ya, plus minus IKV ya. Nah, dengan demikian solusinya merupakan kombinasi linear dari fungsi sinusoidal. Untuk X kombinasi dari sin Kx dan cos Kx, untuk T kombinasi dari sin KVT dan cos KVT. Atau kita bisa ganti menjadi omega T ya. Nah, kemudian berarti Y kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari perkalian kedua fungsi tadi ya, kedua solusi ini. Solusi khusus persamaan gelombang bagi sistem yang kita tinjau dapat kita peroleh dengan menerapkan syarat batas dan kondisi awal dari sistem. Sebagai syarat batas yang pertama, tadi kedua ujung kawat terikat kuat, sehingga simpangan sama dengan 0 pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Dengan syarat batas ini, maka solusi yang memuat cos Kx menjadi tidak relevan atau tidak memenuhi syarat, karena cos 0 bernilai 1. Nah, kemudian dari syarat batas ini juga kita memperoleh batasan bagi nilai K, di mana sin KL harus sama dengan 0. Nah, sehingga solusi yang tersisa ini terdiri atas kombinasi dua fungsi ini. Kemudian syarat batas yang kedua, pada saat T sama dengan 0, maka simpangan maksimum. Artinya, kecepatan dalam arah sumbu Y, kecepatan osilasi menjadi 0. Nah, dengan memasukkan syarat ini, maka kita lihat turunan dari sin tentu cos, ya, cos turunnya sin. Nah, sehingga ketika T sama dengan 0, maka cos 0 itu bernilai 1. Jadi ini tidak menghasilkan kecepatan yang 0. Sehingga solusi yang memuat suku sin NPVT per L ini menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi ini kita bisa hilangkan dari solusi. Nah, sehingga kita memiliki solusi umum merupakan kombinasi linear dari fungsi ini. Sehingga Y sama dengan sigma Bn sin NPX per L dikalikan cos NPVT per L. Nah, kemudian dengan memasukkan kondisi awal, di mana pada saat T sama dengan 0, simpangan sebesar H atau sebesar Y0. Nah, sehingga kita masukkan Y0 sama dengan sigma Bn sin NPX per L. Suku cosnya sama dengan 1 ya, karena kita masukkan T sama dengan 0. Sama dengan Fx. Nah, sehingga ini kembali sama seperti kasus deret Fourier ya. Kita bisa tentukan berapa nilai koefisien Bn. Nah, sehingga kita peroleh uraian solusi dalam bentuk deret menjadi seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana solusi Y jika kondisi awal pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jika kondisi awal sistem kita pilih pada saat Y sama dengan 0, maka pada saat tersebut kecepatan osilasi dalam arah sumbu Y menjadi tidak sama dengan 0. Maka dengan demikian, suku yang memuat cos NVVT ini menjadi tidak relevan atau tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibuang dari solusi. Nah, sehingga solusi kita untuk kasus ini menjadi kombinasi linear dari sin NVX dikalikan sin NVVT. Nah, kemudian
koefisien dari Bn ini juga kita bisa tentukan dengan memasukkan tadi syarat atau kondisi awal ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, kecepatan tidak sama dengan 0. Asal kita mengetahui bagaimana bentuk kecepatan pada saat T sama dengan 0 atau fungsi kecepatan pada saat T sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai Bn. Kemudian jika persamaan gelombang kita pandang sebagai persoalan nilai eigen, maka solusi yang kita peroleh tadi, baik itu Y sama dengan sin cos ataupun Y sama dengan sin seperti ini merupakan vektor eigen atau fungsi eigen dari sistem. Sedangkan nilai K atau di sini bisa juga omega, di mana omega adalah K dikalikan V. Ini adalah nilai eigen atau frekuensi karakteristik dari sistem. Nah, kita lihat di sini bagaimana fungsi eigen dan nilai eigen berubah terhadap pemilihan n. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana metode pemisahan variabel digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial pada koordinat persegi, berikutnya kita tinjau lebih lanjut bagaimana metode pemisahan variabel digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial pada koordinat lengkung. Nah, kasus pertama yang kita tinjau adalah persamaan Laplace. Pada kasus misalkan suhu steady state pada silinder. Jadi di sini kita memiliki sebuah silinder pejal, panjangnya tak berhingga, radiusnya 1. Kemudian suhu di dasar silinder kita berikan 100 derajat, sementara pada selimut silinder diberikan suhu 0 derajat. Nah, bagaimana distribusi temperatur pada keadaan mantap, pada keadaan steady? Suhu steady state pada silinder dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan Laplace. Ini adalah bentuk, kita ingat kembali, bentuk Laplacian pada koordinat silinder. Nah, sehingga kita bisa menyatakan persamaan Laplace dalam koordinat silinder dalam bentuk seperti ini, di mana U adalah temperatur dari silinder. Nah, kemudian dengan menggunakan pemisahan variabel, kita bisa menyatakan bahwa solusi untuk U sama dengan solusi komponen radial dikalikan dengan solusi komponen angular dan dikalikan solusi komponen Z. Nah, kemudian jika ini kita substitusi ke dalam persamaan Laplace di atas ini, maka kita peroleh persamaan Laplacian dalam komponen R, theta, dan Z. Nah, kemudian kita lihat bahwa suku terakhir dari persamaan ini hanya bergantung pada variabel Z, tidak bergantung pada variabel yang lainnya. Demikian juga Z hanya muncul pada suku terakhir ini. Nah, sehingga kita bisa gantikan suhu terakhir ini dengan sebuah konstanta. Nah, misalkan di sini sama dengan K kuadrat. Sehingga kita memiliki solusi bagi Z. Z sama dengan E pangkat KZ atau E pangkat minus KZ. Nah, ketentuannya mungkin kita perlu ingat lagi. Jadi agar suatu suku dapat dikatakan sebagai sebuah konstanta, maka suku tersebut harus merupakan fungsi dari satu variabel. Yang kedua, variabel tersebut tidak pernah muncul pada suku lainnya. Ini tadi terpenuhi oleh suku Z ini. Nah, berikutnya kita substitusikan ke persamaan. Jadi suku terakhir kita gantikan dengan K kuadrat, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian dengan dikalikan dengan R kuadrat, maka sekarang suku komponen theta juga menjadi independen, tidak bergantung pada suku yang lainnya. Nah, sehingga untuk theta kita bisa samakan dengan
sebuah variabel lain. Misalkan di sini sama dengan min n kuadrat. Karena di sini ada minusnya, berarti solusinya adalah sinusoidal seperti ini, ya. Superposisi dari sin dan cos. Nah, kemudian kita substitusikan lagi n kuadrat ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh persamaan Laplace setelah tadi mensubstitusi komponen z dan theta berbentuk seperti ini. Nah, ini udah murni semuanya hanya komponen radial. Berikutnya bagaimana solusi untuk komponen radial? Nah, kalau kita lihat persamaan radial ini adalah persamaan Bessel. Nah, sehingga solusi bagi R merupakan fungsi Bessel, yaitu superposisi dari fungsi Bessel pertama dan fungsi Bessel solusi kedua, JNKR dan NNKR, ya, atau ini adalah kita biasa sebut sebagai fungsi Newman. Nah, tetapi karena dalam persoalan ini memuat titik origin, yaitu titik R sama dengan 0, jadi dalam arah radial kita hitung dari titik 0, maka nilai dari fungsi Newman ketika R sama dengan 0, maka bernilai tak berhingga. Nah, sehingga praktis solusi kita hanya memuat fungsi Bessel Jn saja. Nah, sehingga RR kita bisa nyatakan sebagai JNKR. Kemudian dengan memasukkan syarat batas, di mana pada saat R sama dengan 1, theta dan Z-nya sembarang, U sama dengan 0, atau temperatur dari selimut silinder sama dengan 0. Maka ini mensyaratkan agar solusi R juga harus bernilai 0. Dengan demikian, kita peroleh bahwa R pada saat R sama dengan 1 harus sama dengan 0, atau JNK harus sama dengan 0. Nah, ini menjadi batasan bagi nilai K yang mungkin digunakan untuk solusi ini, yaitu nilai K yang menyebabkan JNK sama dengan 0. Sehingga solusi lengkap bagi U adalah perkalian dari solusi R dikalikan solusi theta dan dikalikan solusi Z. Sehingga U adalah kombinasi linear dari kedua fungsi ini. Berikutnya, pada kasus kita, distribusi temperatur pada silinder tidak bergantung pada theta. Karena kita lihat bagian dasar dari silinder memiliki temperatur seragam, yaitu 100 derajat. Nah, sehingga karena alasan simetri, maka temperatur di dalam silinder distribusinya tidak akan bergantung pada theta. Dengan demikian kita bisa pilih solusi bagi theta, yaitu n sama dengan 0. Sehingga suku cos n theta pada solusi tadi bernilai 1. Jadi kita bisa nyatakan bentuk solusi menjadi lebih sederhana seperti ini. Dengan fungsi Bessel di sini J0. Nah, jadi lebih spesifik lagi bahwa nilai K yang memenuhi solusi adalah nilai K yang menyebabkan J0K sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat Z sama dengan 0, temperatur adalah 100 tadi pada bagian bawah. Nah, sehingga kita bisa masukkan ini sebagai syarat batas bahwa sigma Cm J0 KMR sama dengan 100. Nah, ini tentu mirip dengan persoalan Dirac-Fourier. Tapi di sini bukan Dirac-Fourier, tapi deret Bessel. Nah, kita ingat kembali bahwa fungsi Bessel ini bersifat ortogonal, ya, sehingga bisa merentang deret, ya, sama halnya seperti Dirac-Fourier. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan R J0 KMR. 100 dikalikan R J0 KMR, kemudian di sini juga dikalikan. Nah, kemudian kita ingat kembali di materi yang lalu bahwa integral ini kita sudah turunkan. Integral ini
sama dengan setengah J1 kuadrat km. Nah, kemudian bagaimana nilai integral dari RJ0 kmr dr? Integral ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan relasi bahwa d dx dari x J1x sama dengan x J0x. Nah, sehingga kalau kita ganti x-nya dengan kmr, kita peroleh seperti ini. Atau ini km saling menghilangkan. Nah, sehingga ini sama dengan d dr dari r J1 kmr. Nah, seperti itu. Ini sama dengan ini, kmr J0 kmr. Nah, jadi kita ganti RJ0 pada integral ini diganti menjadi DDR RJ1 kmr. Nah, tentu karena diintegralkan, turunan diintegralkan jadinya diri sendiri. Jadi diri sendiri ya. Tapi karena tadi ada kelebihan suku di sini km, maka kita bagi dengan km. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/km J1 km. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke persamaan, yang akan kita cari adalah Cm. Nah, sehingga kita peroleh bahwa Cm sama dengan 100 dibagi dengan, atau 100 J1 km dibagi dengan km dikalikan 2/J1 kuadrat km. Atau sama dengan 200/km J1 km. Tapi yang perlu diingat adalah km ini adalah nilai K yang menyebabkan J0K sama dengan 0. Bukan yang menyebabkan J1K sama dengan 0. Nah, selanjutnya, bagaimana solusi U jika distribusi pada suhu pada bagian bawah silinder bergantung pada R dan θ, misalkan berbentuk fungsi f r θ. Berikutnya kita tinjau persamaan Laplace pada koordinat bola. Di sini ada problem tentukan distribusi suhu pada bagian dalam bola dengan radius R sama dengan 1 jika setengah bagian atas bola dijaga pada temperatur 100 derajat dan bagian setengah bagian bola bawah dijaga pada temperatur 0 derajat. Nah, persamaan Laplace pada koordinat bola kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, ingat kembali bentuk dari Laplacian dalam koordinat bola, di mana U di sini menyatakan distribusi temperatur pada bola. Nah, kemudian dengan menggunakan pemisahan variabel, kita bisa nyatakan U sebagai perkalian komponen radial, solusi radial, kemudian solusi angular terdiri atas 2, yaitu solusi θ dan solusi π. Nah, dengan mensubstitusikan solusi tersebut ke dalam persamaan Laplace tadi, kemudian kalikan dengan R kuadrat dibagi R dikalikan θ dikalikan π, maka kita peroleh persamaan Laplace dalam bentuk komponen-komponen terpisah. Ada radial, ada θ, dan π. Kemudian kita lihat ketiga suku ini. Nah, jika dikalikan dengan sin kuadrat θ, maka komponen ketiga ini akan hanya bergantung pada satu variabel, yaitu variabel π. Dan π tidak pernah muncul pada suku lainnya. Dengan demikian, suku ketiga 1/π dikalikan d kuadrat d2π dp kuadrat ini akan bisa dipersamakan dengan sebuah konstanta. Kita pilih misalkan konstanta tersebut adalah negatif m kuadrat. Nah, sehingga solusi bagi π berupa kombinasi linear dari fungsi sin dan cos. Nah, dengan memasukkan solusi ini ke dalam persamaan ini, nah maka kita peroleh bentuk seperti ini. Yang terakhir di sini m kuadrat dibagi dengan sin θ tadi ya. Berikutnya,
Berikutnya kita lihat lagi suku yang pertama, komponen radial. Nah, ternyata di sini komponen radial juga hanya bergantung kepada R, variabel R, dan variabel R kita tidak temukan di tempat lain. Nah, sehingga ini juga bisa dipersamakan dengan sebuah konstanta. Kita pilih misalkan dia akan sama dengan konstanta K. Kalau kita masukkan solusi dari radial K ini ke dalam persamaan, maka kita akan peroleh persamaan untuk theta. Nah, sini komponen lain sudah tidak ada, tergantikan oleh theta, karena tadi sudah digantikan dengan konstanta ya. Pi digantikan dengan M, solusi R digantikan dengan K. Nah, sehingga kita peroleh persamaan theta. Nah, persamaan theta ini memiliki bentuk sama dengan persamaan diferensial Legendre terasosiasi, di mana nilai K sama dengan L dikalikan L plus 1 ya. Kalau ingat kembali ke materi yang lalu. Nah, dan untuk mempermudah penyelesaian ini, kita pilih saja K ini nilainya L dikalikan L plus 1, sama seperti Legendre terasosiasi. Dengan demikian, kita memiliki solusi theta sebagai polinomial Legendre terasosiasi. Berikutnya untuk solusi komponen radial, ini bisa diberikan oleh kombinasi dari R pangkat L dengan R pangkat min L dikurangi 1. Nah, ini rekan mahasiswa bisa buktikan bagaimana dapat solusi seperti ini. Nah, kita bisa masukkan nilai K-nya tadi sama dengan L dikalikan L plus 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan solusi bisa menggunakan pendekatan solusi deret. Misalkan Y sama dengan sigma AN dikalikan R N plus S, misalkan seperti itu. Nah, silakan dicoba untuk mendapatkan solusi seperti ini. Nah, sehingga solusi lengkap bagi U kita bisa nyatakan sebagai perkalian dari komponen radial, kemudian theta dan pi, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, tadi kita memilih untuk solusi R, kita pilih R pangkat L sebagai solusi. Nah, karena kita dalam kasus yang kita tinjau, kita melihat distribusi temperatur di dalam bola, sehingga jika kita menggunakan solusi ini, maka pada titik origin, pada titik 0, nanti kita akan mendapatkan nilai tak berhingga. Sehingga solusi yang pertama yang akan kita gunakan untuk kasus distribusi temperatur di dalam bola. Solusi lengkap bagi U bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari polinomial Legendre untuk semua nilai L. Jadi kita bisa tuliskan U sama dengan sigma CL R pangkat L PL cos theta, di mana CL ini adalah koefisien pembobot. Nah, CL kita bisa tentukan berdasarkan syarat batas. Nah, syarat batas yang kita miliki adalah bahwa temperatur setengah bagian atas bola bernilai 100, kemudian temperatur setengah bola bagian bawah bernilai 0. Daerah setengah bola bagian atas dan daerah setengah bola bagian bawah kita bisa identifikasi berdasarkan sudut polar, yaitu sudut theta. Nah, kita tahu dalam koordinat bola sudut theta dihitung dari sumbu Z ya. Ini adalah theta. Nah, sehingga untuk setengah bola bagian atas, sudut theta akan memiliki interval dari 0 sampai dengan pi per 2. Sedangkan setengah bola bagian bawah, intervalnya dari pi per 2 sampai dengan pi. Nah, karena tadi dalam fungsi Legendre kita menggunakan cos theta, maka kita konversi theta menjadi nilai cos theta. Sehingga kita peroleh
temperatur bagian atas bernilai 100 untuk nilai coseta dari 0 sampai 1. Sedangkan temperatur bagian bawah bernilai 0 untuk coseta bernilai dari negatif 1 sampai dengan 0. Nah, kemudian jika coseta kita ubah menjadi X, maka kita bisa tuliskan syarat batas tadi berbentuk seperti ini. Jadi sama dengan 100 fx, di mana fx menggantikan batasan fungsi cos theta tadi. Jadi fx bernilai 0 untuk x antara negatif 1 sampai 0, bernilai 1 untuk x antara 0 sampai 1. Nah, persamaan ini kita lihat ini adalah persamaan uraian deret Legendre terhadap fungsi fx atau 100 fx. Nah, sebelumnya kita telah menguraikan fungsi fx ini di dalam deret Legendre. Nah, mungkin rekan mahasiswa bisa cek lagi di catatan sebelumnya. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan saja hasil tersebut dikalikan dengan koefisien 100 ini. Nah, sehingga solusi lengkap bagi U kita bisa nyatakan dalam uraian deret Legendre seperti ini. Berikutnya yang terakhir adalah persamaan Poisson. Persamaan Poisson biasa digunakan untuk menggambarkan medan skalar di suatu area yang memuat source density atau kerapatan sumber. Nah, misalkan digunakan untuk menggambarkan potensial listrik. Nah, tentu kalau potensial listrik berarti source density-nya adalah rapat muatan. Nah, bisa juga digunakan untuk menggambarkan potensial gravitasi. Nah, tentu source density di sini adalah ini terkait dengan kerapatan massa atau massa jenis. Nah, bentuk persamaan Poisson untuk listrik, potensial listrik bentuknya seperti ini. Laplacian V sama dengan negatif rho per epsilon 0. Kemudian pada potensial gravitasi, di sini Laplacian V sama dengan 4pi konstanta gravitasi dikalikan dengan rho. Nah, solusi untuk potensial skalar dalam persamaan Poisson ini untuk listrik misalkan V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 integral volume rho per R dTau. dTau ini adalah d volume ya, elemen volume. Nah, kemudian untuk gravitasi di sini V sama dengan negatif integral volume dari G rho per R dikalikan dTau atau elemen volume. Nah, di sini ada tanda negatif, di sini tidak ada negatif. Negatif ini artinya tarik menarik. Nah, sementara untuk potensial listrik ya, karena untuk potensial sejenis tolak menolak, jadi tandanya di sini positif. Sehingga secara umum solusi dari persamaan Poisson kita bisa nyatakan bahwa medan skalar di satu titik, X, Y, Z, itu sama dengan negatif 1 per 4pi integral volume dari source density di titik X aksen, Y aksen, Z aksen dibagi dengan jarak dari titik yang kita tinjau ke dalam source. Berikutnya contoh soal, distribusi potensial listrik pada sebuah atom hidrogen memiliki simetri bola diberikan oleh VR seperti ini. Tentukan distribusi muatan yang menghasilkan potensial listrik tersebut. Nah, pertama kita tuliskan persamaan Poisson dalam koordinat bola. Untuk komponen theta dan pi, polar dan azimut kita abaikan karena alasan simetri tadi. Nah, sehingga kita memiliki persamaan 1 per R kuadrat do R dari R kuadrat do V do R sama dengan negatif rho per epsilon 0. Nah, kemudian kalau kita masukkan nilai VR ke dalam persamaan ini, maka kita bisa peroleh, kita turunkan do V do R, maka kita peroleh sama dengan A per 2 alfa pangkat 3 E pangkat negatif alfa R.
Nah, sehingga dari kedua persamaan ini, kalau kita persamakan, maka kita peroleh bahwa distribusi muatan pada atom hidrogen tersebut yang menghasilkan potensial VR adalah negatif setengah epsilon 0 A dikalikan alfa pangkat 3 dikalikan E pangkat min alfa R. Berikutnya contoh kedua. Misalkan di sini terdapat sebuah muatan Q diletakkan di atas bola konduktor. Kemudian bola konduktor ini kita groundkan. Maka tentukan potensial di sembarang titik di sekitar muatan tersebut. Nah, syarat batas dari kondisi ini adalah ketika bola konduktor digroundkan, maka potensial di permukaan bola pada seluruh permukaan bola ini akan bernilai 0. Nah, itu akan digunakan nanti sebagai syarat batas dari problem ini. Nah, kita mulai dari persamaan Poisson ya. Persamaan Poisson di sini Laplacian V sama dengan negatif 4pi rho. Nah, di sini dituliskan persamaan Poisson ini dengan mengambil konstanta K, konstanta kolom sama dengan 1 ya. Jadi bentuknya bisa berbeda seperti ini. Ini biasanya untuk menyederhanakan perhitungan, jadi agar K-nya bernilai 1 ya. Maka berarti bagaimana caranya? Nah, tadi kan Laplacian V sama dengan rho per epsilon 0. Negatif ya. Jadi agar nilai K dari perhitungan bernilai 1, maka kita tinggal bagi. Bagi ini dibagi dengan K. Jadi rho epsilon 0 dibagi dengan K. Maka kita akan peroleh negatif 4pi rho seperti itu ya. Oke. Nah, maka solusi dari problem ini V sama dengan negatif 1/4pi integral volume dari tadi source density rapat muatan dibagi dengan jarak rapat muatan ke dalam titik yang kita tinjau. Nah, sehingga kita peroleh, tentu integral dari rapat muatan terhadap volume tentu hasilnya adalah muatan Q ya, muatan titik Q ini dibagi dengan jarak dari titik Q terhadap titik uji atau jarak dari titik uji ke muatan Q ya. Nah, di sini dinyatakan X dikurangi X aksen, Y dikurangi Y aksen, Z dikurangi Z aksen. Aksen ini menunjukkan posisi dari si muatan ya, si source. Nah, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai solusi khusus ya dari persamaan Poisson. Kalau kita ingat kembali ke persamaan diferensial biasa, maka ketika di ruas kanan tidak 0, maka kita kenal ada namanya solusi khusus dan solusi komplement, particular solution and complementary solution ya. Nah, ini juga demikian. Jadi solusi lengkap dari persoalan Poisson ini bukan hanya solusi khususnya, tapi juga kita tambahkan dengan solusi persamaan homogen atau persamaan Laplace, yaitu ketika di ruas kanan sama dengan 0 ya. Nah, ketika di ruas kanan sama dengan 0, sebelumnya kita sudah membahas solusinya berbentuk seperti ini. Ini adalah R radial, ini adalah theta, dan ini adalah komponen atau solusi bagi pi ya. Nah, untuk radialnya di sini ada dua pilihan, R pangkat L atau R pangkat min L dikurangi 1. Pada kasus distribusi suhu kita pilih yang pertama ya, rho pangkat L. Nah, tapi untuk kasus yang sekarang mana yang lebih cocok? Nah, kita lihat kalau kita pilih yang pertama R pangkat L, maka nilainya akan tak berhingga ketika R-nya jauh dari sumber.
Padahal seharusnya semakin jauh dari sumber, maka nilai potensialnya semakin kecil. Nah, sehingga yang cocok dengan kasus kita, atau yang sesuai dengan kasus kita adalah yang nomor 2. Artinya semakin jauh dari sumber, maka potensial semakin mendekati 0. Jadi yang ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, sehingga kita pilih solusi persamaan Laplace bagi kasus kita berbentuk seperti ini. Rho pangkat min L dikurangi 1, PL cos theta. Nah, sehingga solusi umum dari kasus kita bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah particular solution dari Poisson tadi. Kemudian yang kedua ini adalah homogeneous solution dari persamaan Laplace tadi. Kemudian PQ kita bisa nyatakan dalam koordinat bola berbentuk seperti ini. Jadi kita transformasi dari jarak pada koordinat persegi ke dalam koordinat bola, di mana R adalah jarak titik yang kita tinjau dari origin, kemudian A adalah jarak muatan Q dari origin, dan theta adalah sudut antara A dan R. Nah, kemudian tadi untuk solusi P, nah, karena sistem yang kita tinjau simetrik terhadap sumbu Z, maka solusi yang kita peroleh akan tidak bergantung pada sudut azimut atau sudut P, sehingga kita bisa pilih M sama dengan 0. Nah, sehingga cos 0 sama dengan 1. Jadi yang kita pilih adalah solusi cos ya. Nah, sehingga kita peroleh solusi seperti yang tadi seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan atau kita terapkan syarat batas. Tadi disebutkan bahwa bola konduktor dihubungkan dengan ground. Nah, akibatnya potensial pada permukaan bola ini akan sama dengan 0. Jadi syarat batas yang kita miliki adalah potensial listrik sama dengan 0 pada saat R sama dengan jari-jari dari bola. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam solusi yang kita peroleh, solusi umum, maka V sama dengan Q dibagi dengan akar R kuadrat dikurangi 2AR cos theta ditambah A kuadrat ditambah dengan solusi persamaan Laplace pada R sama dengan jari-jari bola. Nah, dengan demikian, kita memiliki cara untuk memecahkan koefisien CL ini. Kemudian kita ingat kembali bahwa 1 per R kuadrat dikurangi 2AR cos theta ditambah A kuadrat ini adalah fungsi pembangkit dari polinomial Legendre, atau ini akan sama dengan Q dikalikan sigma R pangkat L PL cos theta dibagi AL plus 1. Nah, kemudian kita persamakan ini dengan solusi Laplace tadi. Nah, sehingga kita bisa memecahkan CL. Nah, diperoleh CL sama dengan negatif QR pangkat 2L plus 1 dibagi dengan AL plus 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam solusi. Kemudian kita atur lagi persamaan ini agar R plus A-nya keluar. Nah, sehingga kembali kita peroleh ini adalah bentuk uraian dari bentuk deret dari fungsi pembangkit Legendre tadi. Jadi kita kembalikan lagi ke fungsi pembangkit tadi. Maka kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, jadi kita lihat di sini solusi potensial dari kasus kita tampak di sini seolah-olah ada dua muatan. Ada muatan Q pada jarak A tadi dari origin, kemudian ada muatan lain. Ini biasa kita sebut dengan muatan bayangan. Yang besarnya adalah R dibagi A dikalikan Q. Pada jarak R kuadrat dibagi dengan A. Jadi posisinya di sini. Jadi
Dari solusi kita melihat bahwa terdapat dua muatan. Ada muatan yang kita letakkan tadi, muatan Q. Kemudian ada muatan induksi yang muncul pada bola konduktor dengan besar negatif R dibagi dengan A dikalikan Q pada posisi R kuadrat dibagi dengan A. Nah, biasanya muatan-muatan induksi ini dalam metode pemecahan persamaan potensial di dalam buku-buku listrik magnet kita kenal dengan metode metode muatan bayangan ya. Kita bisa memecahkan persoalan ini dengan memasukkan muatan bayangan. Nah, tapi dari solusi persamaan diferensial parsial juga muatan bayang ini muncul. Kita bisa buktikan bahwa itu muncul pada bola konduktor. Untuk materi persamaan diferensial parsial, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan rekan-rekan mahasiswa memperdalam dari buku textbook, memperbanyak latihan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.